Pewaris terakhir sang presidir. Bab 28. Abraham, Riko dan Maya. Davan, ini ayah sayang. Abraham kembali ingin memegang Davan, tapi dengan cepat Davan berlari ke samping Maya. Pasti ada seseorang yang sudah mengajar Davan seperti itu. Tidak mungkin bukan kalau anak sekecil Davan sudah bisa mengucapkan kata-kata kurang menyenangkan seperti itu. Tetap gini pada Maya. Maaf Nona, aku tidak pernah mengajar putraku untuk tidak menghormati orang lain. Jadi, Nona jangan asal menuduh yang bukan-bukan kalau Anda tidak ada bukti. Balas Maya yang tidak terima ucapan gini. Kalau bukan kamu, lalu kenapa dia bisa berubah seperti itu? Tante, ibuku tidak salah dalam hal ini. Aku sendirilah yang ingin melakukan hal itu. Bu, ayo kita pulang. Tarik Davan pada pergelangan tangan Maya. Keduanya segera melangkah, tapi sayang kembali Abraham menghentikan langkah mereka. Maya, dengarkan dulu penjelasanku. Sebenarnya aku melakukan ini semua demi kebahagiaan kita. Sudahlah Tuan, tolong berikan kami jalan. Kembali Maya menghindari Abraham, tetapi lagi-lagi Abraham masih tetap tidak memberi jalan pada mereka. Mai, tolong dengarkan aku dulu. Tidak baik memaksakan kehendak pada orang lain, karena hasilnya tidak akan baik pula. Seorang pria datang menghampiri mereka. Riko, untuk apa kamu datang kemari? Tatap Abraham pada pria itu. Sam sepertimu, aku juga ingin menjelaskan sesuatu pada Maya. Mai, sebenarnya aku tidak tahu masalah malam itu. Ayahku dan Selila yang merencanakan semuanya, membawamu ke kamar hotel 5 tahun silam di hari pernikahan kita. Seketika Abraham mengernyitkan dahinya. Hari pernikahanmu? Sekarang aku mulai ingat kalau Mayalah perempuan dalam kamar itu. Anak buah ayahmu membawaku masuk ke dalam sana. Itu urusanmu dengan ayahku. Maya, mari kita mulai kembali hubungan kita. Aku berjanji akan menyayangimu sepenuh hatiku. Kamu ingin kembali setelah apa yang kamu lakukan selama ini padanya? Riko, kamu memang mirip dengan ayahmu, ucap Abraham sedikit mengangkat ujung bibirnya. Kamu dan aku sama saja, Bram. Yang membedakan, aku tidak tahu kejadian waktu itu, sedangkan kamu jelas-jelas berjalan bersama dengan perempuan lain di mata Maya. Coba katakan padaku, di mana di antara kita yang kesalahannya tidak bisa dimaafkan? Tanya Riko membalas menaikkan ujung bibirnya. Kamu? Sudahlah, kalian berdua sama saja. Ayo sayang, kita pergi. Maya memegang pergelangan tangan Davan dan bergegas pergi dari sana. Lagi dan lagi, Abraham dan Riko saling mendahului untuk mendekati Maya. Sayang, tolong maafkan aku. Aku janji tidak akan melakukan kesalahan lagi padamu, ucap Riko. Mai, tolonglah beri waktu padaku untuk menjelaskan pada Dedi dan Momi. Restu orang tua itu sangat penting dalam membina biduk rumah tangga, ucap Abraham. Sudahlah Tuan Abraham, kalau kedua orang tua Anda menginginkan perempuan lain untuk jadi istri Anda, silahkan. Kami tidak akan menghalangi. Sebelum Tuhan hadir dalam kehidupan kami pun, kami baik-baik saja bukan? Jadi sekarang, tolong jangan ganggu kami lagi. Maya yang menatap lekat pada Abraham. Bram, kamu bisa dengar sendiri bukan apa yang diucapkan oleh Maya. Jadi sekarang, ada baiknya kamu pergi bersama calon istrimu itu. Tatap Riko pada Geni, lalu tersenyum. Abraham hanya bisa diam. Dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sayang, sebaiknya aku antar kamu pulang. Tidak baik seorang perempuan berjalan bersama anak kecil tanpa ada yang mengawal. Maaf paman, aku bisa jaga ibuku dengan baik, jadi paman tidak usah khawatir, balas Davan.
Kamu bisa dengar sendiri ucapan putraku. Jadi, tolong jangan halangi kami. Anak yang baik, tapi kapan-kapan kamu dan paman bisa bermain bersama. Paman akan membawamu ke sebuah lapangan hijau. Paman yakin kamu pasti jago bermain bola. Benarkah paman? Aku tunggu saat itu. Oke, balas Riko membulatkan kedua buah jarinya membentuk huruf O. Maya dan Davan pergi meninggalkan mereka bertiga. Sementara itu, Mira yang sekarang ada di rumah sakit sudah bersiap-siap mengantar ibunya pulang. Hari ini Dokter Indra sudah mengizinkan Ibu Desi pulang mengingat kondisinya kini sudah mulai membaik. Apa ibu sudah siap? Semua barang-barang ibu sudah Mira masukkan ke dalam tas. Tanya Mira yang saat itu sedang duduk di sudut pembaringan. Iya, ibu sudah siap. Ayo kita berangkat sekarang. Keduanya pun segera berdiri. Mira langsung mengambil tas dan membantu ibunya untuk berdiri. Belum juga mereka melangkah, tiba-tiba daun pintu kamar terbuka dan muncul Dokter Indra dari balik pintu. Awas, hati-hati, biar aku bantu. Tidak apa-apa Pak Dokter, saya bisa kok, balas Bu Desi. Tidak apa Bu, ayo. Dokter Indra memegang lengan Bu Desi untuk membantunya berjalan. Ibu sudah sangat merepotkan Anda. Ibu bisa saja. Aku melakukan ini semua sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan ibu selama ini. Tidak lama kemudian ketiganya langsung menuju ke pintu keluar. Ayo silakan masuk, ucap Dokter Indra membuka pintu mobil bagian belakang saat mereka sudah berada di parkiran. Tidak usah Pak Dokter, kami bisa naik taksi saja, balas Bu Desi merasa kurang enak hati. Tidak apa-apa kok Bu, aku ikhlas melakukannya. Mau tidak mau, Bu Desi pun pasrah dan masuk ke dalam mobil. Mira yang sedari tadi hanya terdiam mencoba untuk ikut masuk, tetapi Dokter Indra segera menutup pintu mobil. Loh, kenapa pintunya ditutup? Protes Mira. Kamu duduk di depan. Aku ini bukan supir pribadimu. Apa? Duduk di depan bersamamu? Aku tidak mau. Aku duduk bersama ibuku saja. Kalau kamu tidak mau, silakan menaiki kendaraan lain. Dokter Indra membuka pintu mobil dan duduk di kursi mengemudi lalu menghidupkan mesin mobilnya. Mau ikut tidak? Kalau tidak, kami duluan, ucap Dokter Indra menatap kaca spion. Iya, tunggu, balas Mira lalu berlari kecil memuntari badan mobil dan langsung masuk ke dalam. Andai aku tahu seperti ini jadinya, kami bisa pulang menggunakan taksi online saja, protes Mira duduk di samping Dokter Indra. Kalau kamu tidak mau ikut, ya sudah, biar aku dan Bu Desi yang pulang bersama. Kamu bisa menggunakan jasa taksi online. Kalau perlu, aku bisa memesan buat kamu sekarang juga. Sudah, tidak usah berdebat. Ayo kita berangkat sekarang. Ibu sudah rindu suasana rumah yang sudah hampir sebulan ini ibu tinggalkan, ucap Bu Desi. Sedikit demi sedikit kendaraan mereka pun melaju meninggalkan area parkir rumah sakit menuju kediaman Ibu Desi. Di sepanjang perjalanan mereka hanya terdiam, hingga tidak terasa mobil mereka berbelok masuk ke dalam sebuah rumah sederhana yang selama ini ditempati oleh Ibu Desi dan juga Mira. Tanpa bicara, Mira langsung keluar sambil menenteng tas masuk ke dalam rumah. Sepertinya Mira masih terbawa suasana saat berada di rumah sakit. Dokter Indra dan Bu Desi hanya bisa tersenyum sambil mengikutinya dari arah belakang. Mira, tolong buatin Pak Dokter minum, ucap Bu Desi saat mereka sudah berada di ruang tamu dan duduk di sofa. Tidak usah Bu, sepertinya dia akan segera pulang, balas Mira dari arah dapur. Siapa bilang? Aku akan segera pulang. Kalau perlu, aku akan bermalam di sini untuk mengontrol kondisi Bu Desi, balas Dokter Indra.
Tidak berselang lama kemudian, Mira keluar sambil membawa nampan berisi segelas teh hangat dan sebuah toples berisi kue kering dan meletakkan di depan Dr. Indra. Dr. Indra hanya melihatin teh dan kue yang ada di atas meja. Kenapa hanya dilihatin saja? Kalau tidak suka, biar aku bawa kembali. Bukannya tidak suka, cuma penutup toples kuenya belum terbuka. Bagaimana bisa aku memakan isinya kalau masih tertutup seperti itu? Terus, aku yang harus membukain penutupnya gitu. Tunjuk Mira pada dirinya sendiri. Iya, siapa lagi? Aku tidak mau. Bu, tatap Dr. Indra pada Bu Desi. Mira, tolong bukain. Dr. Indra itu tamu, jadi kita harus melayani dengan baik. Astaga. Bu, kenapa ibu terus-menerus membelanya? Mau tidak mau, Mira pun membuka penutup toples. Terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.